Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, zakat diberikan oleh muzaki kepada mustahik. Muzaki adalah orang yang berzakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Antara lain fakir, miskin, hamil, kemudian mu'alaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kalau kita cermati, dari 8 golongan ini adalah kelompok rentan, orang-orang yang secara sosial dan secara ekonomi mereka berada di lapisan paling bawah. Orang fakir dan miskin misalnya, kenapa harus kita santuni dengan dana zakat? Karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan, minum, rumah, ya, sandang, pangan, papan lah. Itu mereka harus berjuang, dan kadang-kadang pekerjaan yang dia miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ada juga yang sama sekali tidak punya pekerjaan. Ada yang hidupnya sebatang kara, ada yang sakit-sakitan, sudah tua renta, dan semua keluarganya miskin. Nah, orang-orang ini ditolong dengan dana zakat supaya mereka bisa setidaknya bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dalam hidupnya. Ada juga misalnya kelompok ghorimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Hutang di sini maksudnya adalah hutang yang dia gunakan, yang terpaksa dia harus berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Orang berhutang untuk makan, orang berhutang untuk tempat tinggal, orang berhutang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Ini juga harus disantuni. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang kalau tidak ditolong dengan dana zakat, maka gap kehidupannya akan semakin tinggi, dan dia akan terus menuju kepada titik nadir. Ada lagi fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya seperti dai, marbot, pengurus musola-musola kecil, guru-guru ngaji, ya, pengurus makam, dan lain sebagainya. Mereka sehari-hari disibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya ubudiyah, bahkan mengurus ibadahnya banyak orang, muadzin, imam musola, kemudian guru-guru ngaji. Itu waktunya dicurahkan untuk mendidik kita, anak-anak kita mengaji, mengurusi musola-musola di mana kita sholat 5 waktu sehari. Nah, karena kesibukannya ini, mereka kemudian tidak sempat untuk melakukan usaha-usaha yang sifatnya produktif dan ekonomis. Nah, orang-orang ini harus kita tolong, kita cover up supaya dia bisa bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Ada lagi misalnya ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini bisa juga misalnya orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh, kemudian bekalnya habis di jalan, dia mau kembali ke tempat asalnya kehabisan uang, ya, termasuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di perantauan. Ini termasuk ibnu sabil. Mereka-mereka yang harus kita tolong supaya apa? Supaya dengan itu dia bisa kembali ke tempat asalnya, bertemu dengan keluarganya. Para mahasiswa juga bisa kembali ke daerahnya, dan dia bisa segera berkiprah setelah dia menuntut ilmu di luar. Inilah saudara-saudaraku semua beberapa, ya, asnaf atau kelompok yang mestinya kita santuni, dan ini semua adalah penting supaya apa? Supaya zakat kita benar, disalurkan pada tepat sasaran, dan mereka orang-orang yang mustahik itu, para penerima zakat, juga dengan zakat itu dia bisa bertahan hidup. Mudah-mudahan para muzaki diberkahi oleh Allah, dan para mustahik juga berkah hidupnya dengan zakat, dengan kerja kerasnya dan doa-doanya.
Saya dari Birmingham University, UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.